Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, how are you? I hope you all are always healthy. I'm very happy to be able to greet you through this video. Let's stay excited even though we are learning from home. Through this video, you will learn some topics about science. So please watch the video carefully because if you miss it, you get nothing. Let's check it out. We will learn about human circulatory system. For 8th grade of bilingual class, human circulatory system, it means artinya adalah sistem peredaran darah pada manusia. Di layar diberikan animasi berupa ini jantung, kemudian ada aliran darah juga. Nah, maka dalam video ini kita akan mempelajari sistem peredaran darah pada manusia. The objectives from this video are: first, describe the parts of human heart. Kita akan mempelajari bagian-bagian dari jantung pada manusia. The second one, describe the function of circulatory system. Menjelaskan apa sih fungsi dari sistem peredaran darah. The third, yang ketiga, describe the process of heart working. Menjelaskan bagaimana prosesnya jantung memompa darah. Oke, ada 3 tujuan pembelajaran dalam video ini. Jadi silahkan simak videonya baik-baik. Preview, ulasan. Yang akan kita ulas adalah materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di materi sebelumnya, kita sudah bahas, we have learned about the respiratory system, artinya sistem pernapasan. Kita sudah mempelajari organ-organnya, mulai dari hidung, tenggorokan, kemudian ada bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, ini zoom in dari alveolusnya. Kita tahu bahwa sistem pernapasan adalah untuk sirkulasi karbon dioksida dan oksigen. Perlu diingat lagi bahwa setiap organ tubuh kita, mulai dari mata, hidung, tangan, sampai kaki, dan organ tubuh lainnya, itu disusun oleh sel-sel. Setiap sel membutuhkan oksigen untuk bernapas. Dari mana datangnya oksigen? Tentu saja dari proses pernapasan. Begitu ya. Nah, sistem organ selanjutnya sudah kita pelajari adalah the digestive system, sistem pencernaan. Organ-organnya mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, sampai ke anus. Ada juga organ lain yang memproduksi enzim seperti liver atau hati, pankreas. Itu ya. Fungsi dari sistem pencernaan adalah untuk mendapatkan nutrisi. Selain membutuhkan oksigen, setiap sel dalam tubuh kita juga membutuhkan nutrisi. Nutrisi ini nantinya akan dirubah oleh sel menjadi energi. Energinya kita gunakan untuk beraktivitas sehari-hari, seperti menyapu lantai, kemudian bermain bola, dan seterusnya. Pertanyaan selanjutnya muncul. Kita tahu bahwa sistem pencernaan dan sistem pernapasan, organ-organnya ada di sekitar dada dan perut. Lalu bagaimana oksigen dan nutrisi ini bisa sampai ke organ yang paling bawah, misalnya kaki, atau organ yang paling atas, misalnya kepala? Nah, jawabannya adalah karena adanya darah. Nutrisi dan oksigen itu naik ke dalam darah, kemudian darah dipompa oleh jantung, sehingga nutrisi dan oksigennya bisa sampai ke organ tubuh yang lain yang jauh dari perut dan dada. Lebih lengkapnya, kita akan pelajari
tentang human heart and the circulatory system, jantung manusia dan sistem peredaran darah pada manusia. Oke, kita coba perhatikan video di layar. Nah, ini jantung yang sedang berdetak, kemudian ada saluran yang berwarna biru dan berwarna merah. Nah, saluran yang berwarna biru dan berwarna merah tiada lain adalah saluran yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Kita coba kenali istilahnya. Yang merah disebut dengan arteri. Nah, arteri adalah saluran yang menyalurkan darah yang memiliki oksigen dan nutrisi sebelum digunakan oleh sel. Sementara yang biru itu adalah veins atau vena. Vena adalah saluran yang digunakan untuk menyalurkan darah yang tidak memiliki oksigen dan nutrisi. Kenapa tidak memiliki oksigen dan nutrisi? Karena oksigen dan nutrisinya sudah digunakan oleh sel. Oke? Tidak mengandung oksigen dan nutrisi, tetapi mengandung karbon dioksida. Gitu ya. Dari mana karbon dioksida? Dari respirasi sel, dari pernapasan sel. Sel menggunakan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel itu harus dibuang. Oke. Nah, adapun ada yang disebut dengan kapilari. Kapilari itu seperti batas antara arteri dan vena, di tengah-tengahnya ada sel. Oke, jadi misalkan ini tadi arteri, dia punya oksigen dan nutrisi, masuk ke sel. Di sel oksigennya berubah jadi karbon dioksida, nutrisinya hilang. Kemudian mengalir lagi ke vena. Di vena darahnya tidak mengandung oksigen tetapi mengandung karbon dioksida. Jadi kapilari itu adalah antara arteri dan vena, gitu ya. Selanjutnya kita akan bahas bagian-bagian pada jantung. Seperti pada paru-paru, jantung itu punya dua bagian. Jantung sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau kalian lihat di layar, sebelah kanan jantung adalah sebelah kiri layar. Sebelah kiri jantung ditampilkan di sebelah kanan layar. Ada beberapa bagian yang di sebelah kanan atas disebut dengan atrium kanan. Oke, atrium kanan. Yang di sebelah sebelah kiri atas itu disebut dengan atrium kiri. Oke. Nah, sebelah bawah ada ventricle kanan di sebelah kanan dan ada ventricle kiri di sebelah kiri. Di antara atrium dan ventricle ada yang disebut dengan katup. Apa itu katup? Jadi misalkan seperti ini. Ini ada saluran seperti ini nih. Kemudian ada yang bisa menutup dan membuka. Nah, inilah yang disebut dengan katup. Oke, begitu ya. Nah, antara atrium kanan dan ventricle kanan itu ada yang disebut dengan katup tricuspid atau tricuspid valve. Antara atrium kiri dan ventricle kiri ada yang disebut dengan mitral valve atau katup mitral. Nah, kemudian ada yang disebut juga aortic valve yang berada pada ventricle kiri, dan ada juga yang disebut dengan pulmonic valve yang ada pada jantung sebelah kanan. Oke, jadi silahkan diingat-ingat katup-katup dan nama bagian jantung yang tadi. Kita sekarang coba mempelajari bagaimana proses jantung memompa darah dari dan ke seluruh tubuh. Oke, nah
Bisa dilihat di sini yang merah. Oke, jadi di sini ada 2 warna untuk membedakan jenis darah. Sebetulnya darahnya itu juga, cuma dibedakan warnanya untuk membedakan kandungan yang ada di dalam darah. Untuk berwarna merah itu menjelaskan darah yang mengandung oksigen. Oke, darah yang mengandung oksigen. Sementara untuk yang berwarna biru menjelaskan darah yang mengandung karbon dioksida. Kita lanjut. Nah, darah yang mengandung oksigen itu masuk dari sebelah kanan layar kalian. Ini berarti dari paru-paru. Kenapa dari paru-paru, Pak? Taunya karena oksigen itu dapat dari mana? Dari paru-paru. Kemudian darah ini masuk ke dalam, oke, ingat tadi yang sebelah kiri atas disebut bagian apa? Nah, darah masuk ke atrium kiri. Dari atrium kiri, darah masuk ke ventricle kiri. Nah, darah yang sudah masuk ke jantung yang mengandung oksigen ini kemudian dipompa oleh jantung sebelah kiri, tepatnya oleh ventricle kiri, dipompa ke seluruh tubuh. Dipompa ke seluruh tubuh. Oke. Coba kita lihat, dipompa ke seluruh tubuh melalui katup yang tadi. Ini katup apa namanya? Coba silahkan diingat-ingat lagi. Oke, nah setelah dipompa, tentu saja darah yang mengandung oksigen dan nutrisi itu disalurkan ke setiap sel yang ada di dalam tubuh melalui saluran yang namanya arteri. Kemudian melewati kapilaris atau kapileri. Selanjutnya, oksigen dan nutrisi yang ada di dalam darah digunakan oleh sel untuk bernapas dan menghasilkan energi. Jadi nutrisinya hilang digunakan, sementara oksigennya berubah jadi karbon dioksida. Oke. Nah, setelah digunakan tadi oksigen dan karbon dioksidanya, oksigen dan nutrisinya, maka darah dipompa lagi kembali ke jantung melalui saluran yang bernama vena. Nah, kembali ke jantung melalui yang namanya atrium kanan. Coba lihat. Jadi kan tadi yang dari paru-paru masuk dari atrium kiri, kemudian ke ventricle kiri, dipompa ke seluruh tubuh, digunakan, kemudian kembali lagi ke jantung melalui atrium kanan. Dari atrium kanan, darah yang mengandung karbon dioksida masuk ke ventricle kanan, untuk selanjutnya dipompa kembali lagi ke paru-paru. Dipompa kembali lagi ke paru-paru. Kenapa harus dipompa kembali lagi ke paru-paru? Supaya karbon dioksida yang ada di dalam darah itu ditukar oleh oksigen. Oke, kalau sudah ditukar oleh oksigen, berarti darahnya akan mengandung oksigen ya. Kemudian darah yang mengandung oksigen kembali lagi ke tadi arteri sebelah kiri. Dari arteri sebelah kiri masuk ke ventricle kiri, dipompa lagi ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Begitulah seterusnya proses jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi, kemudian menukarkan karbon dioksida yang ada di dalam darah melalui paru-paru. Baik, itulah tadi proses jantung memompa darah dari dan menuju jantung. Jadi darah itu keluar masuk jantung, gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan yang tadi. Kita coba berlatih. We have learned about the process of heart pumping, the process of heart working,
And also we have learning about the human heart components. Next, we will exercise. Kita akan latihan untuk menguji pemahaman kita. Coba dari ketiga sistem organ ini, sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem peredaran darah, silahkan jelaskan hubungan antara ketiga sistem pada manusia ini. Please describe the relationship between human respiratory, circulatory, and digestive system for human life. Okay, that's all the explanation about science topics through this video. Please do the exercise to practice your understanding about the topics from this video. Thank you very much. Thank you for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.